Bu. Agrenius Rivaldi. Ada Bu. Anastasia Kabutungan. Bu. Brian Andreantika. Ada Bu. Angelita. Ada Bu. Faustina Desta. Ada Bu. Febricius Fidel. Ada Bu. Gladys Tonge. Ada Bu. Juniasti Fontaine. Maulana Melinda. Victoria Figel. Ada Bu. Juliana Reni. Ada Bu. Justinus Jace. Ada Bu. Oke. Semua hadir ya? Jadi hari ini kita masuk dalam materi tugas perutusan sebagai murid Yesus. Jadi minggu lalu itu kita sudah mempelajari tentang bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya. Nah, hari ini kita belajar tentang bagaimana itu tugas kita sebagai murid Yesus ya. Sebelum kita lanjut, kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini itu tujuan pembelajaran kita hari ini memahami makna panggilan dan perutusan Yesus Kristus pada para muridnya untuk mewartakan kerajaan Allah sehingga dapat ikut ambil bagian mewujudkan kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Oke, sebelum kita lanjut, Ibu mau bertanya. Di sini ada gambar seorang siswa dan siswi yang mewakili sekolah untuk mengikuti lomba. Kemudian di sini juga ada teman kalian yang mengikuti lomba. Kira-kira kalian kenal siapa yang di sana? Kenal. Teman kalian toh? Ya, Bu. Kira-kira kalau misalnya kalian membayangkan kalian yang diutus untuk mewakili sekolah, kira-kira bagaimana perasaan kalian ketika kalian yang mewakili sekolah kita untuk mengikuti lomba? Apakah lomba pidato, apakah lomba cerdas cermat, atau lomba tarian seperti teman kalian ini yang minggu lalu diutus ke kecamatan? Kira-kira menurut kalian ketika kalian yang diutus seperti itu, bagaimana perasaan kalian? Bangga. Bangga ya? Apa lagi? Selain bangga? Senang. Senang. Oke. Lalu ketika kalian yang diutus itu, apa kira-kira yang kalian persiapkan? Mempersiapkan diri. Apa lagi? Belajar. Oke. Apa lagi? Berlatih. Apa lagi? Oke. Jadi untuk mendalami bagaimana tugas perutusan sebagai murid Yesus, kita akan melihat dan mendalami bacaan teks kitab suci, dan kita akan dibagi dalam kelompok untuk mengerjakan tugas yang akan saya bagikan. Semua bawa kitab suci tak? Bawa. Jadi untuk kelompok masih sama dengan kelompok minggu lalu. Jadi silakan bergabung dengan teman kelompoknya untuk mengerjakan tugas dari bacaan kitab sucinya itu dari Matius 28 ayat 16 sampai 20 dan Lukas 10 ayat 1 sampai 12. Silakan bergabung dengan teman kelompoknya. Ayo cepat. Ya.
Ngerti tak? Mana kitab sucimu? Sudah? Sudah. Kelompok 4 sudah? Sudah. Oke, sekarang kalian presentasikan hasil tugas kelompok kalian ya. Dimulai dari kelompok 1. Silakan. Satu orang untuk presentasi. Dimulai dari kelompok 1. Yang lain perhatikan, dengar. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Dan kami memberikan tugas kepada para muridnya dalam melaksanakan tugas tersebut. Yaitu mereka memberikan uang kepada para muridnya dan mereka melaksanakan tugas tersebut. Oke, kelompok beri tepuk tangan dulu. Sekarang kita masuk ke kelompok 2. Oke. Yang lain perhatikan ya, dengarkan. Terima kasih karena telah diberi waktu kepada kami kelompok 2. Berikut ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Sebagai murid Yesus, kita juga mendapat tugas perutusan. Bagaimana cara mewujudkan tugas perutusan tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu, kepadamu telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua itu bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman, dan tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Katakanlah terlebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini, dan ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu hari itu, Sodom akan lebih ringan tangguh daripada kota ini. Sekian presentasi dari kami kelompok 2. Mohon maaf jika ada kata yang kurang tepat. Apakah ada pertanyaan? Enggak. Selesai. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang lanjut ke kelompok 3. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Yang lain dia. Apa tujuan tugas perutusan Yesus kepada para muridnya? Bahwa tujuan perutusannya adalah ketika Yesus dikasih mereka dan berkata kepada telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Maka pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sekian dan terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kita ke kelompok 4. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Jaminan apa yang diberikan Yesus kepada muridnya dalam melaksanakan tugas perutusan tersebut, menyertai muridnya senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Jadi, terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 yang sudah
mempresentasikan hasil diskusinya. Semua bagus ya. Jadi kalian sudah mengerjakan dengan baik dan kita coba lihat bagaimana itu tugas perutusan sebagai murid Yesus dari video ini. Coba diperhatikan. Halo semuanya, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Ibu Juni dalam pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Selamat datang di pembelajaran kita hari ini. Di video kali ini kita akan mendalami satu aspek penting dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus, yaitu tugas perutusan sebagai murid Yesus. Prinsip apa saja yang perlu dimiliki seorang murid Yesus dan apa kira-kira jaminan yang akan diberikannya kepada kita? Anak-anakku sekalian, di awal pembelajaran tadi kalian telah melihat gambar, ada beberapa gambar. Ada seorang anak yang menolong temannya, ada gambar teman-teman kalian yang diputus ketika mengikuti lomba, ada seorang anak yang membantu nenek, dan berbagai lagi gambar tadi. Nah, pernahkah kalian melakukan hal yang sama? Pernahkah kalian diutus untuk mewakili sekolah, mengucapkan sesuatu yang membuat orang lain itu merasa senang? Sebagai murid Yesus, sebaiknya setiap tindakan atau ucapan kita itu selalu membawa perubahan ke arah yang baik. Nah, dalam video ini kita akan belajar tentang tugas-tugas kita sebagai murid Yesus dalam melakukan hal-hal yang kecil. Sebelum kita menutup kegiatan kita, kira-kira aktivitas kita sepanjang kegiatan kita hari ini itu yang paling kalian sukai dalam kegiatan ini apa? Menonton video. Apa lagi? Yang lain suka menonton video? Suka. Suka ya. Selain menonton video, aktivitas apa hari ini? Oh ya, pada saat berdiskusi kalian bisa saling berbagi. Oke. Lalu poin apa kira-kira? Apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa? Ya, coba Fidel. Tugas sebagai murid Yesus tidak hanya mewartakan firman, tapi juga melalui perbuatan baik pada semua orang. Oke, jadi tidak hanya semata-mata mewartakan firman, tetapi melalui perbuatan itu kita juga melaksanakan tugas kita sebagai murid Yesus. Oke, masih ada? Coba Reni. Saya tidak takut dalam melaksanakan tugas perutusan karena Yesus berjanji akan senantiasa menyertai. Oke, jadi kita tidak boleh takut dalam menjalankan tugas kita karena Yesus sudah berjanji untuk menyertai kita. Jadi jangan takut, ya. Masih ada? Apa? Masih ada? Kira-kira? Ya? Coba di kelompok sini. Saya menyadari bahwa saya adalah murid Yesus yang siap diutus. Nah, kita harus selalu menyadari bahwa kita ini adalah murid Yesus. Murid Yesus yang harus selalu siap untuk diutus. Oke, masih ada? Oke, kalau sudah tidak ada, kita juga itu harus menyadari bahwa kita sebagai murid Yesus, dimanapun kita berada itu harus melaksanakan tugas perutusan kita. Ya? Bisa dipahami ya untuk pembelajaran hari ini? Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak. Oke, kalau begitu untuk mengakhiri kegiatan kita, siapa yang pimpin doa? Fidel. Fidel. Oke.